Dalam perjalanan, Denji berada di sebuah mobil bersama Makima. Terdengar suara gemuruh dari perut Denji, Makima pun meliriknya dan berkata, "Namamu siapa?" "Aku adalah Denji." Di sini Makima berkata, bahwa mulai hari ini kau adalah anjing peliharaanku. Dan hanya boleh menjawab, iya, dan, guk. Aku tidak membutuhkan anjing yang tidak patuh. Denji pun terkejut mendengar hal tersebut. Maksudmu, tidak membutuhkan? Makima pernah mendengar dari teman tim forensik, bahwa di tempat kami, anjing yang tidak berguna akan dibunuh. Di sini Denji berkata dalam hatinya, "Aku kira Makima seorang yang sangat lemah lembut, tapi aku menyukainya. Tidak kusangka, dia wanita yang begitu mengerikan. Sampai bisa-bisanya memperlakukan orang seperti seekor anjing." Hal itu membuat Denji teringat akan Pochita. Makima pun berkata, "Aku lupa kalau kita belum sarapan. Mari kita pergi ke tempat peristirahatan untuk mencari makanan." Dengan rasa cemas Denji berkata, "Maaf, aku tidak memiliki uang." Makima pun menjawab, "Makanan apa yang kau suka, biar aku yang traktir." Terlihat Makima melepaskan jasnya dan menyuruh Denji untuk memakainya, karena terlihat mencolok jika setengah telanjang. Di mana sebelumnya orang-orang akan memarahinya karena kotor dan bau. Ini pertama kalinya aku merasa sangat diperhatikan, apalagi seorang gadis berparas cantik. Aku sangat menyukainya, ucap Denji. Tibalah Denji dan Makima di sebuah tempat peristirahatan. Denji pun memesan makanan udon kari dan sosis, kemudian Makima pun meminta satu porsi juga. Denji terlihat oleng seperti kapal dan Makima pun menahannya agar tidak jatuh. Hal tersebut diperkirakan karena Denji kelelahan dalam pertarungan semalam dan mengeluarkan banyak darah. Makima pun bertanya, "Kenapa tubuhmu bisa menjadi seperti ini? Iblis yang kupelihara berubah menjadi jantungku." Sulit dipercaya bukan? Aku sendiri juga tidak bisa mempercayainya. Pochita telah mati demi menyelamatkan diriku, ucap Denji. Sangat sedikit sekali kejadian yang telah menimpa dirimu di dalam sejarah, bahkan belum pernah ada. Aku percaya dengan ucapanmu, soalnya, hidungku sangat sensitif. Jadi aku tahu, sahabat baikmu telah tinggal di dalam dirimu, dan tidak bermaksud untuk terdengar romantis, karena tubuhmu mengeluarkan dua aroma, yaitu manusia dan iblis, ucap Makima. Benarkah? Sangat menakjubkan, seketika Denji pun tak sadarkan diri. Denji pun terbangun dari sadarnya dan berteriak udon kari. Dengan hati yang senang, ternyata udon karinya ada di hadapannya, kemudian menatap Makima, "Apakah aku boleh memakannya?" "Apa kau baik-baik saja, bisa makan sendiri," ucap Makima. Denji pun berkata, "Aku tidak bisa makan sendiri," dan Makima pun menyuapinya. Denji dibawa Makima ke markas pusat pemburu iblis yang ada di Tokyo. Saat di markas tersebut, Makima berkata, bahwa ada lebih 1.000 orang pemburu iblis di Tokyo, dan itu sudah termasuk pemburu iblis yang berada di kalangan masyarakat. Dalam hatinya Denji berkata, "Makima bilang menyukaiku, itu berarti setelah kami kerja bersama, hubungan kami akan menjadi seperti pasangan. Jika berubah menjadi hubungan seperti itu, maka aku bisa melakukan hal yang diinginkan." Denji pun diberikan seragam pertamanya, sebagai pemburu iblis, dan akan diperkenalkan kepada rekan kerjanya oleh Makima. Makima pun mengenalkan Denji, dengan sosok yang bernama Aki Hayakawa. Dia seorang pemburu iblis senior yang telah bekerja selama 3 tahun. Setelah itu, Makima memberi tugas kepada Denji, untuk menjalankan misinya bersama Aki Hayakawa.
Dan Aki pun menarik Denji dan berkata, perbedaan statusmu masih jauh dengan Nona Makima. Denji pun sempat menolak. Di sini Makima berjalan ke arah Denji dan membujuknya, jika Denji melakukan tugasnya dengan baik, maka dia juga akan bertugas bersama Makima, jadi kau harus semangat dalam melakukan misi ini. Dalam perjalanan, Denji bertanya, apakah Nona Makima sudah mempunyai seorang kekasih? Aki Hayakawa berkata kesini sebentar. Tiba-tiba Denji pun dihajar tanpa sebab. Setelah merasa cukup puas, barulah Aki Hayakawa berkata, lebih baik kau berhenti saja, jika besok berani datang lagi, aku akan menghajarmu lagi. Kenapa, ucap Denji, tidak sadarkah kau niat baik dariku, hanya ada kematian bagi orang yang bekerja dengan sembrono. Karena beberapa dari mereka, yang ingin menjadi seorang pemburu iblis hanya demi untuk mendapatkan uang, dan semuanya telah dibunuh oleh iblis. Yang bertahan ialah orang yang mempunyai motivasi yang sangat kuat. Kemudian, menyuruh Denji untuk berhenti sebagai pemburu iblis karena tidak cocok. Tak lama setelah Aki Hayakawa berbalik badan, Denji menendang dari belakang dan mengenai selangkangan. Denji pun terus menendang selangkangannya di saat bertarung dan berkata, ternyata senior Aki Hayakawa adalah orang yang lemah lembut. Hari ini adalah pertama kalinya aku memakan udon kari dan juga sosis, serta pertama kalinya ada yang memperlakukan seperti seorang manusia. Lalu pertama kalinya ada orang yang menyuapinya makan. Bagiku kehidupan seperti ini sudah bagaikan mimpi. Aku memang menjadi seorang pemburu iblis dengan sembrono. Tapi aku akan terus melanjutkan hidup seperti ini, mati pun aku tidak masalah. Aki pun bangun dan menghajar Denji dan berkata, bahwa kau tidak pantas menyukai Nona Makima. Hanya karena kau juga menyukai Nona Makima juga kan? Denji pun kembali menendang selangkangannya. Aki Hayakawa pun tersungkur jatuh dan pingsan. Mereka berdua pun kembali ke kantor pusat menemui Makima. Dan Denji pun berbohong berkata, selangkangan seniornya telah diserang oleh iblis testis. Makima pun berkata, kelihatannya kalian sangat cocok bersama. Denji akan bergabung dengan tim Aki Hayakawa. Aki pun menolaknya dan berkata, manusia yang merepotkan di timku sudah cukup banyak. Kini ditambah oleh bajingan kecil ini. Makima pun menjawab, ketika aku membentuk tim ini, aku pernah mengatakan untuk menguji hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Denji adalah manusia, tapi dia bisa berubah menjadi seorang iblis. Denji pun berkata, bagaimana? Hebat kan? Apakah benar? Aku hanya pernah mendengar rumor seperti itu. Ucap Aki. Denji sangat berbeda, jadi kau harus menggunakan cara yang berbeda untuk menghadapinya. Jika kau berhenti dari jabatanmu sebagai pemburu iblis atau melakukan pelanggaran, maka Denji akan dibunuh karena dianggap sebagai iblis. Maksudnya, kau harus bekerja dengan kami sampai kau mati. Ucap Makima. Di sini Aki membawa Denji ke tempat tinggalnya agar bisa mengawasinya dan apabila kabur, maka dia telah mendapatkan hak untuk membunuhnya. Akhirnya impiannya pun terwujud, yaitu memakan roti tawar panggang yang diberi selai buah-buahan. Hal yang pernah dia inginkan ketika bersama Pochita dulu bersama. Pagi hari pun tiba, Denji bersama Aki sudah berada di lingkungan perumahan bersama polisi. Di mana terdapat seorang manusia iblis, yang terjebak di dalam kamar lantai 2. Lalu polisi tersebut menyerahkan tugasnya kepada para pemburu iblis. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan menuju lantai 2, dan Aki pun mendobrak pintu kamar tersebut. Terlihatlah seorang manusia iblis yang sedang memegang seekor burung dengan dipenuhi oleh darah.
Di sini, Aki menyuruh Denji untuk membunuh iblis tersebut, serta memintanya berubah menjadi seorang iblis, agar Aki bisa melihat kekuatan dari Denji. Di saat manusia iblis itu akan menyerang, Denji pun maju dan memenggal kepala manusia iblis itu. Aki pun bertanya, "Kenapa kau tidak menggunakan kekuatan iblismu?" Denji pun menjawab, "Karena jika aku menggunakan kekuatan seperti itu untuk membunuh iblis, maka iblis akan merasa sangat kesakitan. Jadi saat aku tidak melakukannya dengan benar, aku akan menjadi seperti dia." Terlihat Aki sangat kecewa, ketika Denji berbicara hal seperti itu. Lalu berkata, "Dengar baik-baik. Kau harus ingat ini. Pada dasarnya, seluruh manusia iblis itu adalah iblis. Seorang pemburu iblis tidak perlu merasa kasihan terhadap iblis, karena semua keluargaku telah mati dimakan seorang iblis di depan kedua matanya. Apakah kau mau berteman dengan iblis?" Denji pun menjawab, "Ada seorang iblis yang baik berteman denganku. Jadi aku sangat menyambutnya, karena aku tidak mempunyai seorang teman." Denji pun memandang keluar jendela berkata, "Aku sudah mencapai akhir dari mimpiku. Akan tetapi, orang-orang itu masih sedang mengejar mimpinya. Tapi, kenapa aku masih merasa kurang sesuatu? Apa sebenarnya tujuan yang sedang kukejar ini?" Denji pun mengambil beberapa majalah dewasa yang ada di lantai, kemudian membawanya. Lalu bertekad, dengan tujuan ingin meremas dada dari Makima. Tibalah mereka berdua di ruangan kerja Makima. Makima berkata, "Mulai hari ini, Denji akan menjadi rekan bersama Power, karena beliau merupakan satu tim dari Aki Hayakawa, di mana tim tersebut merupakan unit percobaan. Jika kalian tidak bisa memberikan hasil kinerja yang baik, maka atasannya dapat melakukan perintah pembubaran." Di sini Power mirip dengan Denji, yaitu manusia iblis. Denji pun dengan semangat mohon bantuannya, setelah melirik mesum payudara Power. Tampak Denji dan Power sedang melakukan pengawasan di atap sebuah gedung mencari iblis, ternyata tidak ada sama sekali. Kemudian, mereka beranjak turun ke bawah gedung dan bertemu dua orang polisi. Saat polisi tersebut merasa curiga terhadap mereka, salah seorang polisi itu menghampirinya. Denji pun memperlihatkan kartu identitasnya, sebagai pasukan pemburu iblis divisi 4, dan lantas polisi tersebut pergi meninggalkannya. Denji dan Power pun kembali untuk mengawasi iblis di atap gedung. Tiba-tiba Power mencium aroma darah dan berlari dengan cepat dan dikejar oleh Denji. Power pun melompat dari atap gedung, kemudian membunuh iblis teripang, dengan menggunakan darah yang membentuk sebuah palu besar dari nadi tangannya. Di atap gedung Denji terkejut melihat apa yang telah Power lakukan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton Chainsaw Man episode 2 di Quyanime. Mimin ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe gratis kok.